Baik, ini saya sedang uji nyali percobaan untuk ngompil OpenBTS di Raspberry Pi. Jadi di video sebelumnya saya sempat membuat bagaimana cara membuat SD card untuk Raspberry Pi. Sudah saya masukkan SD cardnya, sudah saya jalankan, cuman ada tambahan sedikit yang mungkin agak susah dikasih lihatnya di Raspberry Pi-nya ini. Jadi cara bikinnya di sini waktu tadi udah dikasih lihat videonya, sudah saya upload. Jadi di burn CD, harus salah, ini bukan CD ya, micro SD. Ini cara bikin micro SD-nya, saya sudah masukkan, colokin ke TV HDMI untuk monitornya. Cuman saya install SSH server. Nih SSH servernya diinstal. Tapi kayaknya udah keinstall juga sih. Ini SSH server diinstal, terus service start, SSH start, supaya start waktu booting. Yang jadi masalah, dia IP-nya dynamic dari DHCP dari router. Saya belum tahu IP-nya berapa. Saya akan masuk ke router sekarang. Root. Coba kita lihat DHCP information. Ini dia. IP-nya adalah 157. Jadi IP-nya 157.192.168.0157. Nah, untuk default username passwordnya adalah username-nya Pi, passwordnya Raspberry. Oke, kita akan coba SSH masuk ke dalam situ. Kebiasaan. 192.168.157. Aduh. Ini parah banget ini. Alah. Gimana caranya ya? Pusing saya. Oke. Connection reviews. Berarti SSH-nya nggak jalan ini. Aduh. Ini saya pause dulu. Coba saya masuk lagi. Ini saya pindahin nih sebenarnya. Jadi si Raspberry saya matiin, saya pindahin ke TV lagi. Udah gitu saya nyalain SSH-nya di sana. Cuman ini kondisinya jadi jauh ke OpenBTS-nya. Kalau ngompil OpenBTS biasanya saya colokin OpenBTS-nya supaya program OpenBTS-nya bisa deteksi otomatis OpenBTS-nya. Nah, ini mau masuk sekarang. Raspberry. Cuman ini gimana caranya supaya dia on? Supaya on waktu ini ya. Gimana caranya ya? Change user password, advanced option. Aduh. Network option, hostname, nggak perlu semuanya. Localization host. Coba network option saya bikin oke, keluar semua. Gimana caranya supaya dia nyala langsung ada ya? Coba saya akan coba masuk ke sini. Oke, saya masuk ke sini, locate start, locate not found. Saya install dulu mlocate, mudah-mudahan keinstall. Mlocate adalah aplikasi buat locate sih sebenarnya nantinya. Jadi lebih gampang buat nyari ini ya, buat nyari aplikasi ntarnya. Mlocate sudah diinstal. Kita update database-nya dulu. RC lokal. Jadi RC lokal kira-kira kalau di bahasanya Windows adalah batch file. Coba
Iya. Iya. Ya. Oke. Start nggak ada ya tadi. Tadi perintahnya apa? Cari. Ini seru nih urusannya. Ini soal SSH. Surface locate surface. Locate bin surface. Nah, ini dia user as bin. Oke, saya ambil user as bin surface, saya masukin ke RC lokal. Oke, surface apa tadi perintahnya di sebelah sini? SSH start. Jadi supaya jalan waktu ini ya, waktu booting. Jadi RC lokal akan dijalankan tiap kali si mesin jalan. Oke, saya save, shutdown. Oke, sekarang saya pindahkan lagi ke sebelah saya, karena ini sebelah saya ada OpenBTS nya. Karena compile-nya harus dengan OpenBTS. Ini saya pause dulu, saya pindahkan. Oke, ini sudah pindah, sudah saya nyalakan nih sebenarnya sekarang kondisinya. Cuman saya belum tahu udah nyala bener atau belum. Coba kita cek di sini. Masuk ke DHCP information. Oke, ini Raspberry Pi 3500 ini baru minta IP ini berarti. Soalnya dia akan timeoutnya 3600. Ini 3582 ini baru banget. Oke, ini Raspberry Pi 157. Coba kita ping. Oke, bisa di ping. Coba kita SSH ke dalam. Oke, sekarang kita masuk. Seru urusannya. Jadi ini sebaiknya ditambahin. Supaya start waktu boot, edit. Tambahkan sebelum jadi ditambahkan di dalam RC lokal. Oke, jadi pas dia booting dia langsung jalanin service SSH start supaya saya bisa SSH ke dalam. Oke, sekarang kita uji nyali beneran. OpenBTS 2850. Oke, di sini saya edit. Saya akan bikin di Raspberry Pi. Ini Raspberry Pi versi apa sih? Raspbian. Ini versi based on Debian Buster. Debian Buster nih ya. Ini saya gini, D-nya ganti Raspberry Pi Debian Buster. Nggak ada versinya ya. Jadi saya pakainya yang ini nih. Oke, Debian Buster. Oke, 32 bit. Yang penting 32 bitnya, soalnya Raspberry Pi 32 bit Debian Buster.
Oke, kita kopas dulu. Ini asli percobaan, jadi jangan khawatir, ini belum tentu berhasil. Ini saya ambil, saya colong dari sebelah sini, edit, saya masuk ke sini, paste. Oke, kita naik ke atas, sumbernya nggak akan dirubah. Siapkan ini. Oke, ini bisa. Ini nggak akan saya pakai. Ini dibuang semua. Sambungkan ke internet untuk download source code, udah beres semua. Oke. Oh, ini tambahin. Pastikan ada sambungan ke internet. Itu ya. Disable IP versi 6 untuk memudahkan. Saya akan edit ini. Sudosu. Ini beda, yang ini Ubuntu ya, yang di komputer Ubuntu. Saya akan pakai Raspberry Pi, jadi beda sih perintahnya, nggak persis sama. Oke, ini udah. Coba lihat IP versi 6-nya. Versi 6-nya ketutup semua. Sekarang saya akan tambahkan ini. Kalau Anda udah main banyak komputer, bisa menikmati atau menghargai apa itu Linux, karena ini keren. Ini udah beda prosesor, beda apa segala macam, tapi perintahnya sama aja sih. Saya disable IP versi 6-nya. Oke. Sekarang saya syscontrol -P supaya langsung jalan. Oke, versi 6 disable. Jadi belum tentu apa yang ada di Ubuntu bisa jalan di Debian. Ini Debian bukan Ubuntu yang. Jadi yang Raspberry itu Debian bukan Ubuntu. Sementara saya makanya Ubuntu di komputer buat bikin ini. Jadi belum tentu jalan persis. Oke. Saya rubah jadi bahasa Indonesia lokalnya. Nah, kemudian di sini yang seru nih. Ini supaya hidupnya enak. Ini apt -y. Oke, udah. Saya edit lagi. Ini lokal udah beres. Sekarang kita apt update. Waduh. Kacau nih, kacau. Udah bener. Oke, gateway ke internetnya lewat 222, coba dik. Wah, dik nggak ada. Ping google.com. Wah, masalah ini. Oh, oke, hidup. Butuh waktu ya. Bisa ke Google. Coba ulang lagi, update. Oh, hidup. Oke. Jadi dia hidup, apt update-nya hidup. Sekarang saya akan nambahin aplikasi yang saya butuhin buat compile Raspberry Pi, OpenBTS-nya. Ini compiler segala macam, ini saya install. Biasanya butuh waktu lama nih. Alah. Nah, ini beda nih. Nah, di sini yang beda banget nih.
Oke, nih seru ini, beda banget nih soalnya. Jadi di sini suka beda banget antara Ubuntu sama Debian. Coba saya install segini dulu ya, M4. Kepaksa satu-satu nih. Nah, lo mati. Aduh. Raspbian, raspberrypi.org. Lixsave ini cuman sambungan ke itunya putus dia. Oh, nyambung. Kok nggak reliable gitu sih sambungannya ya? Oke, ini saya ini proses debugging ya. Ini jadi dicoba satu-satu, ini pelan-pelan banget. Lihat masalah. M4 udah berhasil ke install. Kita akan coba satu-satu. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini M4 udah berhasil ke install ya. Sampai sinilah. Coba kita lihat sampai sini bisa nggak dia. Oke, Automake ini nggak ada masalah sampai sini. Oke, coba sekarang SQLite, lib SQLite dev, SQLite sama SSL. Coba sampai titik ini, masalah nggak? Jadi kepaksa dikit-dikit di ininya. Ini 14 detik. Ini proses debugging atau membuat dokumen itu seperti ini kira-kira. Jadi dicoba satu-satu. Sebagian besar dari Anda nggak tahu bahwa yang saya kerjain seperti itu sih. Anda tinggal enak aja ngelihat di wiki. Padahal untuk dapetin semua perintah-perintahnya itu seru urusannya kalau tahu sih. Ada di data utama rupanya. Oke. Coba paste. Sekarang udah tambahin SSL nih. Oke, SQLite udah mulai kayak install. Ini mulai gede nih, yang installnya gede dia. Ini besar, sekitar 1,5 mega, sementara saya udah 8%. Jadi mungkin saya akan banyak pause jalan buat ngasih lihat semua. Cuman supaya lebih enak, ini saya ini dulu. Jadi yang ini akan dikerjakan ini saya ini dulu save dulu biar aman. Sekarang ini di Ubuntu nggak akan saya ubah. Ini catatan aslinya, nggak usah dirubah. Ini catatan yang di Raspberry Pi yang kita edit. Oke. Ini baru sampai sini yang berhasil. Coba lihat sekarang masih 50 detik lagi. Oke, 1 menit lagi. Ini saya pause dulu. Baik, sudah keinstall satu baris. Sekarang saya akan coba lanjutkan. Oke, coba satu line ya. Ini saya akan sampai sini. Ini saya kasih ini dulu. Oke, line kedua saya ini dulu. 2 line. Oke, rupanya dia nggak ada masalah. Kartolo SBY data utama NetID. Jadi kayaknya ini servernya di Surabaya nih. SBY dijamin bukan Susilo Bambang Yudhoyono nih, kayaknya Surabaya. Data utama di Surabaya nih. Keren, berarti servernya di Indonesia. Oke, ini saya akan save. Jadi kita tes satu-satu mana yang harus saya ganti. Ini kayaknya mana yang tadi yang harus diganti ya? Ada yang harus diganti soalnya. Oke, ini 5 detik lagi, 3 detik lagi.
Ini saya pause lagi. Oke, line kedua sudah berhasil. Coba kita lanjut. Wah, ini satu-satu nih benar-benar. Karena kalau sekaligus salah, dan saya nggak tahu salahnya di mana. Coba line ketiga. Ini saya save dulu. Ini line ketiga, line sekaligus sekarang. Jadi yang sudah pernah keinstall nggak apa-apa, kita select lagi. Dia nggak akan install sih. Dia akan install yang nggak ada aja. Ini kayaknya masalahnya di sini kayaknya. Oke, paste. Nah, kena dia. Ini dia. Unable to locate standard C++ 6 47 dev. Ini apt cache search libstd C++. Ini dia. Oke, berarti libstd C++ 6 47 nya nggak usah. Oh, dia nggak. Nah, ini dia makanya cuma gini doang. Dia makanya ini doang. Ini udah 49 juga, dia udah bukan 47. Coba kalau saya ganti ini jadi ini. Dev. Ada nggak ya devnya? Devnya nggak ada. 6-nya ada. Ini udah C++ 7. Udah sampai 8 dia. Ini dia. -6 dev. 7 C++. Nah, coba sini ada nggak ya? apt cache search paste. Nggak ada nih berarti. Nggak ada. Oh, pakai minus. Gini cara nulisnya. Nggak mau. Coba saya kasih ini dulu ya. Yang ini enggak saya kerjain dulu. Ini bermasalah, minus devnya ini bermasalah. Saya coba sampai sini dulu aja ya. Mudah-mudahan nggak masalah di sini. Oke, dia nggak masalah sampai titik itu. Raspbiannya nggak masuk lagi. Ulang. Oke, Kartolo SB data utama NetID masuk. Kadang-kadang hilang gitu ya. Oke, 90% udah berhasil. Coba kalau saya ini saya kasih gini bisa nggak ya? Ada devnya.
nggak bisa locate. Ini dia nih. Jadi kayak gini nulisnya. Nah, harus dikopas dulu. Jadi ada -6 minus def. Jadi itu bedanya itu. Nah, mau dia. Jadi C++ 6 doc, def-nya masuk. Jadi ini kita bisa masukin. Atau saya pindahin ke bawah nih. Oke, ini sekarang kan saya ambil segini. Copy. Dev-nya seru. 51 menit. Waduh, kepaksa saya save dulu yang ini. Save. Paling nggak saya udah tahu sampai dev itu aman. Sampai sini aman. Tinggal 3 line lagi yang harus dicek satu-satu. Ini saya pause dulu. Oke, sampai line ini udah beres. Sekarang kita terusin ke sini. Mudah-mudahan, saya nggak tahu nih. Perasaan tadi masih ada yang masalah tuh. Nah, enable locate lib unistring 0. Lib unistring 0. Ini dia. Oke, saya pindahin dulu. Jadi lib unistring 0-nya nggak bisa dia dapat. Saya pindahin ke bawah aja. Oke. Coba saya sampai sini aja ya. Jadi yang pusing-pusing pindahin dulu. Nah, DH translation-nya juga nggak bisa dapat. Oke, coba saya ambil dulu semua. Ups, kacau. Abstract nggak bisa. Tadi nih Python software properties juga nggak bisa nih. Kita harus cari ekivalennya sih, intinya itu. Cuman biar gampang saya install dulu yang bisa, yang berabe kita pisahin dulu. Oke. Jadi ada 3 yang nggak bisa, sisanya lib unistring, DH translation, abstract, 4. Oke, ini saya save dulu. Oke, biarin dia compile, sambil compile kita akan cari. Ini kita cari di Debian-nya seperti apa ya. Kalau mau nggak rewel sih pakai Ubuntu buat Raspberry sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Ini kita coba dulu, kalau gagal mentok lib unistring Debian. Lib unistring adanya lib unistring library, nggak usah pakai non ya. libc 6 libc 6 nih sebetulnya.
dependensinya libc 6 mana ya, ada sebetulnya, ada. Atau nolnya saya buang aja ntar ya, atau ini yang kita install dev, ini kali dev, ganti dia. Ini catatannya di sini, coba dia translation di Debian. Buat translation ini, dev helper dia udah namanya, ganti nama dev helper. Coba jadi ini jadi dev helper, upstart jadi apa di Debiannya. Oke. Ini ada beberapa upstart, lib upstart dev, ada lib upstart 1, ada lib upstart dconf bridge, sama upstart monitor. Belum tentu semua dibutuhin sih sebenarnya. Oke, terakhir Python software properties. Ini kalau di Debian apa ini? Itulah cari ekivalennya antara Debian sama Ubuntu. Jadi nggak persis sama antara Debian dan Ubuntu. Ubuntu emang turunnya Debian. Package properties, oke. Ini dia. Oh. Jadi beberapa ini ya. Isocode, LSB release, Python, Python apt, sama unattended upgrades. Oke, ini udah saya mana ceritanya? Oke, udah selesai. Jadi sampai titik ini udah aman semua, tinggal urusan yang nggak bisa dia. Ini coba kita yang ini dulu kita install.
install, paste. Iya loh. Oke. Python, waduh, Python masuk, Python 3 semua ini yang masuk, bukan Python 2. Python 3 nih masuknya. Oh, Python is already newest version 2.7 16, tapi dia akan install Python 3, akan diinstal. Oke. Oke, ini berarti kita bisa masukin ini ke sini. Sekarang urusannya urusan yang ini. Setting 93%, 97, 98. Oke, selesai. Paste. Aduh. Lib upstart ini nggak dapet. Upstart one nggak dapet, ini masih belum dapat semua nih. Jadi yang ini masih belum dapat nih. Ini dapat nih kayaknya. Oke, itu dapat. Lib unistring dev-nya dapat. Unistring-nya aja tanpa dev bisa nggak dia? Oke. Cuman ini saya upstart-nya nggak dapat semua nih, kacau. Upstart. Installing. Upstart. Harusnya ada. Buster. Nggak ada di Buster. Pantesan kagak ada dia. Waduh, ada di Jesse. Di sini nggak ada di Buster. Adanya di Jesse. Jadi satu nggak berhasil nih. Yang upstart nggak bisa dapat. Sisanya oke, kecuali upstart. Oke, 98% dah. Coba kalau ini aja mau nggak dia? Install lib unistring-nya tanpa dev ya? Nggak ada, jadi harus pakai dev. Already newest. Sekarang yang ini nggak bisa ini. Ini semuanya nggak bisa ini. Soalnya aduh, tidak bisa ini semua. Upstart ini semua. Oke, sekarang saya harus kasih catatan. Oke, nggak ada, cuma catatan doang. Nah, kita kondisinya kita berhasil install sebagian besar,
Cuman beberapa ini nggak ada. Sekarang kita coba tambahin repository git, saya akan install. Nggak, kacau nih, nggak bisa oke. Quit. Oke, copy, paste. Aduh, wah susah banget kalau pakai Raspbian rupanya. Banyak banget yang beda ya. Debian. Ini khusus buat Ubuntu rupanya. Software Properties Common. Oke, berarti ini saya harus install juga. Stres dah loh, bedanya banyak. Antara Ubuntu sama Debian lumayan banyak bedanya. Sialan, kirain bedanya dikit, terus banyak juga bedanya. Orang udah berapa tahun berkembang masing-masing, beda lah. Oke. Oke, saya udah tambahin 10 menit. Sejam 30 menit. Waduh, ini kepaksa di pause dulu. Jangan di pause dulu. Coba saya cari, ada nggak ya? Raspberry Pi 3 Ubuntu. Install Ubuntu server. Nah, harusnya ini nih. Mendingan Ubuntu langsung berarti ya. Oke. Download 32 bit. Oke, berarti ini saya download, itu saya format nanti. Kayaknya susah banget installnya. Download now. Oh, ini lagi download. Berhari-hari. La ilaha illallah. Downloads. ...600 mega 20 jam. Oke, ini kayaknya saya akan putus asa dengan Debian. Kayaknya terlalu banyak masalahnya dengan Debian. Coba kita lihat dulu terakhir. Kalau nggak kita cancel. Kayaknya nggak gampang ini. Kalau pakai Raspberry Pi, pakai Debian Buzzer nggak gampang. Jadi saya akan pakai Ubuntu, tapi 20.04, tapi untuk Raspberry Pi server. Oke, ini bentar, coba kita lihat posisi gimana. 50, coba kita lihat dulu sini ya. Kalau ini masih ada harapan kita terusin, tapi saya udah agak putus asa sih sebenarnya. Jangan khawatir kalau Anda lagi eksperimen begitu, kadang-kadang kita mentok. Oke. Duh, 1 menit 43 detik. Kayaknya lebih gampangan pakai Ubuntu daripada pakai ini. 9 detik
13 detik. 5 menit lagi ya, matang dah lo. Ini lagi download ya nih. Oh, ini satu dimatiin aja nih. Bisa dimatiin nggak? Cancel. Sama kan? Cancel. Di cancel jadi ini aja 16 jam. 16 jam, 20 jam. Oke. Ada ininya nggak ya? Bisa download pakai torrent nggak ya? Kalau pakai torrent lebih gampang nih ceritanya sebenarnya. Download Raspberry Pi. Inilah download langsung. Ada torrentnya nggak ya? Kita harus download 32 bit soalnya OpenBTS hanya bisa 32 bit jalannya. Oke. Wow. Ulang. Oke, tampaknya ada kehidupan di situ. Cuman kalau ini mentok, saya akan format lagi ininya, SD cardnya. Saya akan format pakai Ubuntu 20.04. Oke, ini udah. Sekarang kita akan coba. Jadi ini udah. Ini kita akan coba lagi yang ini. Could not find a distribute template or nggak bisa git install git, nggak bisa dia. Jadi kita harus download git untuk coba. Caranya gini aja, nekat. Bisa nggak install git? Oke, bisa langsung git. Kita install gitnya langsung tanpa lewat ini. Berarti ini saya buang. Ini dibuang, nggak dipakai. Kita langsung install git aja. Ini nggak usah pakai gini juga bisa. Oke. Git sudah sedang diinstal. Oke, 3 menit buat install git. Kemudian download source code segala macam dan compile-nya akan lama banget karena ini prosesornya kecil. Cuman saya putus asa dengan Raspberry Pi, dengan Raspbian sebenarnya. Kayaknya lebih aman pakai Ubuntu. Ngelihat error-error yang tadi ya, saya agak putus asa dengan Raspbian sih sebenarnya. Kayaknya lebih aman dengan Ubuntu. Coba, ini masih 3 menit, saya pause dulu. Oke, git berhasil diinstal. Jadi install gitnya berhasil. Coba kita lihat git versionnya, harus di atas 182 nih. Coba kita lihat versinya, harusnya gede dia, 220. Nih git versionnya saya ganti. Nih, sorry. Nah, sekarang mulai pembuktian ini. Source code-nya kita ambil source code-nya si Range Network, copy, paste.
Oke. Kita masukin di source code udah keambil. Sekarang kita clone. Ini ngedownload macam-macam dia. Iya loh. Asterisk diambil. Oke. Asterisk config diambil. Kita ngambil source code ini sekarang. Ini common libs diambil. Seru dah. Untuk ini kita butuh internet kenceng nih. Node manager diambil. Oke, cloning OpenBTS, source code-nya OpenBTS kita ambil. Mudah-mudahan bisa dikompil. Kalau nggak pusing. Kita akan coba pakai master aja langsung. Switch to branch master. Oke, kita akan pakai branch master. Kita nggak akan pakai 5.0. Master adalah yang terakhirnya lah. Versi terakhir tuh biasanya master. Oke, ini source code-nya OpenBTS-nya di download semua, ada 3.500-an objek. Udah 2.000 keambil, 50% keambil. Kecepatan kita 42 kilobyte per detik. Ini pelan nih kategorinya sih sebenarnya. Kita nggak terlalu kenceng-kenceng banget sebenarnya kecepatannya. Oke. Kalau udah berhasil, kita akan biasanya seharusnya generate SSH untuk masuk ke GitHub. Cuman sekarang udah mulai nggak dikasih SSH, udah bisa lah. Nekat aja. Ini nggak usah dikerjain berarti. Ini nggak usah. Ini nggak usah, buang aja semula. Ini sambil saya Ubuntu terus tetap saya download ini. Oke, 53%. Oh, udah baru lagi nih. Udah buat SMS-nya sekarang di-download. Tadi OpenBTS sudah ke-download, sekarang SMS-nya download. Jadi download macam-macam dia, semua source code di-download ini sekarang. Karena kita compile dari nol, saya agak berani menggunakan Raspberry Pi. Cuman ini nggak semua nggak semua tool yang kita butuhin berhasil di install tadi. Ada beberapa tool yang tidak berhasil diinstal. Jadi saya agak ragu-ragu sih sebenarnya. Cuman kita lihat aja lah. Kalau berhasil, ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, saya akan format lagi. Saya akan pakai Ubuntu. Ini udah cloning semuanya nih. Udah mulai di cloning. Keren ini. Keren. Kita lihat ada error nggak. Kalau ada error, nyerah langsung urusannya. Udah males banget kalau ada error di sini. Oke. Check out sekian. Subscriber registry udah di cloning. Ini buat pelanggan. Jadi SIM card pelanggan segala macam masuk ke modul itu. System config. Oke. Source code berhasil di cloning, kita switch ke master dulu. Kita kasih tahu kita pakainya master ya. Kita bukan pakai yang 5. Kita build
untuk range network, karena yang kita punya adalah range network SDR1. Nggak bisa. Python software properties is not available. Nggak ada ini Python software. However, replace it. Coba. Udah nggak bisa. Ini masalah nih. Oke. Ini masalah. Jadi kepaksa saya kasih. Ini masalah. Gunakan Ubuntu di Raspberry Pi 3. Oke. Kita udah coba dan mentok. Karena masalah yang ini nih nggak ada. Demikian. Ini masih download, ini posisi download ini. Oke. Ini saya selesaikan dulu. Jadi gagal kita ceritanya buat